Bayangkan, jutaan hektar hutan dan bentang alam dipulihkan. Pertanian didiversifikasikan mencakup sistem tumpang sari dan wana tani. Pemborosan makanan yang dimulai dari kebun sampai ke pabrik hingga ke meja makan berkurang. Pola makan sehat gizi seimbang dipopulerkan. Akhirnya, emisi gas rumah kaca berkurang. Indah, bukan? Apakah kita bisa mewujudkan hal ini untuk generasi mendatang? Ya, kita bisa. Namun, untuk memicu perubahan positif, kita harus memahami mengapa kita berada dalam situasi ini di saat ini. Mari kita cari tahu. Hingga sepertiga emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia terkait dengan sistem pangan, dengan 80% diantaranya berasal dari produksi pertanian. Sekitar setengah dari emisi gas rumah kaca pertanian berasal dari perubahan cadangan karbon tanah, sedangkan separuh lainnya berasal dari emisi gas metana dan nitros oksida. Manusia telah menyebabkan perubahan besar pada iklim, dan kita masih terus melakukan perubahan yang lebih drastis. Kita dapat mencapai target terkait iklim dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perubahan dalam cara kita memasok, memproduksi, dan mengonsumsi makanan. Tapi, bagaimana caranya? Dari sudut pandang petani, emisi dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi serapan hara dan merawat kesehatan tanah dengan lebih baik. Mengintegrasikan pohon dalam sistem produksi pertanian dapat meningkatkan penyimpanan karbon dalam biomasa dan tanah. Melalui pengelolaan tanah regeneratif, hilangnya bahan organik tanah dapat dikurangi dan cadangan karbon meningkat. Dalam skenario ini, bahan organik tanah tidak hanya membantu mengurangi perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kesuburan tanah. Dan dengan peningkatan unsur hara, kapasitas penyimpanan air yang lebih besar, dan ketahanan terhadap kemarau panjang, tanah ini dipastikan dapat menghasilkan pangan yang sehat untuk jangka waktu yang lama. Ini adalah kabar baik bagi para petani yang menanam pangan dan bagi kita semua yang mengonsumsinya. Apa yang kita minta dan konsumsi memiliki pengaruh besar terhadap iklim. Pola makan yang kaya akan protein hewani menghasilkan jauh lebih banyak gas rumah kaca per kalori dibanding pola makan vegetarian. Kesehatan kita, pertanian kita, dan bumi kita tergantung pada apa yang kita lakukan ke depannya. Kita semua memiliki peran, dan Nestlé menanggapinya dengan sangat serius. Perubahan iklim dan dampaknya terhadap sistem pangan tidaklah terabaikan. Apa yang akan Nestlé lakukan? Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, kami sangat bergantung pada pasokan bahan baku berkualitas dan bahan-bahan lain untuk memproduksi produk kami. Kami juga sadar bahwa kami berperan dalam masalah iklim. Memang, praktik pertanian yang dilakukan para petani dan pemasok kami bersama dengan kegiatan produksi kami sendiri berdampak pada jejak karbon produk kami. Jadi, bagaimana Nestlé dapat berkontribusi dalam memitigasi perubahan iklim? Untuk menjadi bagian dari solusi, Nestlé berkomitmen untuk mencapai net zero emisi gas rumah kaca pada 2050 melalui janji iklim kami. Cukup ambisius, bukan? Tapi hal ini bisa dilakukan. Mari kita lihat bagaimana caranya. Janji Nestlé mengharuskan kami bekerja sama erat dengan seluruh rantai pasokan, mulai dari kebun milik petani hingga konsumen.
Bagaimana rencana kami untuk melakukan ini? Pada tingkat bentang alam, kami akan memastikan bahwa kami memasok bahan baku bukan dari area yang dibabat hutannya. Pada tingkat pertanian, kami akan mempromosikan praktik-praktik pertanian regeneratif, memulihkan lahan, dan menanam pohon. Kami akan mengurangi emisi karbon dioksida dan meningkatkan cadangan karbon dalam biomasa dan tanah. Pada tingkat pengolahan, kami akan menggunakan energi listrik terbarukan di semua lokasi gedung Nestle, sebuah ambisi yang telah dicapai oleh sepertiga pabrik-pabrik kami. Pada tingkat konsumen, kami akan menanggapi permintaan konsumen dengan menyediakan lebih banyak makanan nabati, menggunakan bahan baku dan kemasan dengan jejak lingkungan yang rendah. Kita perlu mengubah strategi kita dalam memperoleh bahan baku ke strategi yang lebih regeneratif dan inklusif, bekerja sama dengan produsen, pemasok, dan konsumen untuk mengurangi emisi di setiap tingkatan. Kami yakin ini adalah awal dari sebuah era baru. Bersama, kita bisa berbuat baik untuk masa depan bumi kita, tanah kita, sistem pangan kita, dan diri kita sendiri.